Dan kita juga udah bahas sebelumnya, wali ada penci dan zahir 7, tapi saya kembangkan jadi 9. Ada 9 ciri zahir wali. Masih ingat gak? Lupa kan? Gimana antum ini? Ya, coba kita ulang lagi deh. Jadi biar nyari wali itu gak usah nyari. Jadi wali itu gak hanya kayak wali majzub, gak hanya yang bisa baca kitab, ya, tapi banyak yang bisa baca kitab bukan wali. Tapi yang pasti dia wali murid. Ya, walinya anaknya. Yang pertama, memandang dia membuat kita terkoneksi dengan Allah. Itu halaman 184. Ya, ini cetakan Maktabah Tsaqafiyah Diniyah, ya. Yang kedua, mereka punya apa yang disebut sultanul haq. Mempunyai otoritas hak jais lah, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga punya firasat. Ini bukan firasat ilmu psikologi, ilmu nafs yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada kitabnya Al-Firasah, bukan firasah yang itu. Ittafaqa fil ism, ikhtalafa fil musamma. Namanya sama, tapi isinya beda. Baik. Terus ilham. Ya, wali harus ada ilhamnya. Ilham beda firasat apa? Kan selama ini kita nyamain ilham sama firasat. Benar nggak? Apa beda ilham sama firasat? Firasat itu khatarat yang datang cepat, set, masuk ke dalam kalbu. Tapi disebut firasah. Ya, satu akar kata dengan fars. Apa arti fars? Bukan sya, sin. Tanpa nuktah. Suka naik kuda. Ada kuda untuk yang cepat, itu disebut dengan fars. Ya. Salah satunya kuda cepat itu disebut. Maka dimajazikanlah dengan kuda cepat, disebutlah firasah. Cepat masuknya. Itu firasah. Kita ini semua dapat firasat loh. Antum pernah dapat firasat semua, sadar nggak? Perasaan nggak enak mau jalan, kayaknya ada sesuatu deh. Pas udah mau nyampe keribat, baru ingat handphone ketinggalan. Jadi orang sekarang tuh panik kalau handphone nggak kebawa. Ya, aneh nggak tuh? Coba zaman-zaman masih muda dulu, gitu nggak? Handphone nggak ada. Ya, jadi kepanikan itu sekarang sangat cepat terjadi. Padahal itu bukan bagian dari diri kita. Cuma orang sudah menganggap itu bagian dari dirinya. Maka ta'alluq bima siwallah ini memang bikin orang sengsara. Maka orang paling merdeka di dunia itu orang yang nggak butuh handphone. Bukan butuh dia wali ya. Nggak butuh handphone, nggak butuh itu. Itu paling nyaman hidupnya itu. Hidup itu terasa lebih bermakna daripada kita ya. Kita ini mungkin antum yang sudah menikah hidup berdua, tapi alamnya beda. Satu Facebook, satu apa gitu. Ya, sama-sama tidur di kasur yang sama, cuma alamnya udah beda. Ya. Giliran jauh aja pengen deket-deket nelfon mulu. Ilham, jadi ada ilham. Ilham itu malakiyan. Ilham itu dari malaikat. Ilham ini beda dengan firasat. Firasat datang begitu saja. Kalau ilham, itu bisa ditunggu. Maka ada ilmu yang mengkoneksikan dengan ilham itu. Itulah salah satu ilmu walayah, ilmu kewalian. Nah, pemegang ilmu inilah, itu wali-wali kutub itu. Ya. Thariqat biasa nggak ada. Karena thariqat biasa sibuk di wirid dan zikir. Ya, mohon maaf aja ya. Saya kan lumayan juga, alhamdulillah Allah pertemukan dengan ilmu-ilmu tarekat. Ternyata sibuk di wirid zikir. Tapi wirid zikir itu adalah muqaddimah sebelum dapat ilham yang bagus. Nah, cuma kadang-kadang kurikulum nggak jalan. Muridnya udah bertahun-tahun zikir wirid. Nggak diajarkan teknik mengelola ilham, mengelola firasat. Ada tekniknya. Ya, ulama kita ada yang mewarisi itu.
Jangan dikira ilmu itu udah mati. Kalau mati kiamat dunia. Ya, nggak ada lagi warasatul anbiya. Anbiya itu diwariskan. Karena anbiya itu dia dekat dengan ilham. Tapi untuk nabi disebut wahyu. Maka kalimatnya di sini bukan wahyu, tapi ini pembuktian bahwa memang beda nabi dengan wali. Itu beda. Nabi ranahnya di mana, wali ranahnya di mana. Setinggi-tinggi wali itu adalah paling rendah 1 derajat di bawah kenabian. Ingat kaedahnya. A'lal awliya adnal anbiya. Oke. Setinggi-tingginya wali itu serendah-rendahnya nabi. Jadi di bawahnya nabi 1 langkah. Yang kelima apa? Man azahum suri'a wa uqiba bisu'il khatimah. Ciri-ciri ini antum nggak percaya orang ini wali. Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja, sakitin dia, nanti duluan mana yang mati. Ketahuan. Ya. Kalau antum mati duluan kan enak ngelihatnya. Ya, su'ul khotimah nggak gitu. Biasanya su'ul khotimah. Jarang nggak su'ul khotimah. Ya, geser lagi. Masih bisa nih, masih ada lowong nih. Ya. Kalau enggak naik tangga, udah naik mabainas samawati wal ard. Insya Allah Allah jaga. 1 sholawat 10 backup. Antum udah sholat berapa tadi? Ya, udah banyak kan? Yakin nggak? Serius yakin kan nih? Kalau Allah dan Rasul ngomong, yakin nggak antum? Kalau dokter yang ngomong, percaya aja. Oh iya, gitu. Tapi kalau yang ngomong Allah dan Rasul, percaya nggak? 1 sholawat, 1 rahmat. 10 keburukan dijauhkan. 10 derajat dinaikkan. Pasti imun kita tambah tinggi, insya Allah. Orang vaksin itu apa? Ya mohon maaf. Kan penyakit dimasukin kan? Benar nggak? Ya begini juga masuk juga penyakitnya. Ntar antum sehat-sehat sendiri kan? Pulang-pulang badannya panas-panas, besok-besok udah kuat tuh. Ya, sholawat aja insya Allah. Ya kita nggak ngelarang, saya menganjurkan antum kalau mau vaksin aja. Ya, kita sangat menganjurkan karena hukum asbab harus kita ambil. Tapi jangan karena hukum asbab ini dari dokter terima, tapi yang dari ulama nggak terima. Ya, akhirnya rumah sakit, tempat klinik-klinik rame, tapi klinik rohani nggak rame. Ya kan? Bahaya ini udah tanda-tanda kiamat sudah deket ini, udah wusto. Yang ke-7 apa? Yang ke-6. Orang ahli rohani sepakat kalau orang ini wali. Kecuali dia wali kutub gaus, susah diketahui. Biasanya meninggal dulu baru orang tahu. Ya. Nah, kecuali nanti di akhir zaman, tenang aja. Kalau di akhir zaman nanti nggak perlu meninggal, nanti ketahuan. Yang ke-7, doa yang mustajab. Yang ke-9, yang ke-8, kalau di situ digabung 2, zuhurul ayat. Ya, zuhurul ayat itu karomah, keramat. Dan yang ke-9, muhadatsatul khadir. Koneksi dengan Sayyidina Balya. Ya, kalau bahasa di majelis guru saya namanya muallimi. Bermuallimi dengan, jadi menjadikan Nabiullah Khidir sebagai muallim rohani. Itu ada tekniknya. Bukan berarti tiba-tiba jadi, nggak ada begitu. Ya, ada asbabnya, ada riyadhahnya, ada mujahadahnya. Karena Nabi Khidir, walaupun ahli hadis mengatakan tidak ada hadis yang sahih mengatakan Nabi Khidir hidup, kan juga tidak ada hadis yang sahih mengatakan dia mati. Tinggal dibalik. Ya, Daisna ini kan paling jago bolak-balik gitu kan. Benar? Ya, jadi kan orang nolak nih. Oh ya, Cafe Rumi kan habis ngambil kajian saya, podcast. Bahwa Nabi Khidir itu dalam keyakinan saya tidak mati. Allah panjangkan hidupnya. Dan itulah keyakinan Imam Ibnu Athaillah Sahibul Hikam. Ya, itu keyakinan ulama dan ijma' ulama ahlul qulub. Itu ijma'. Tapi siapa yang ijma'?
ahli tasawuf, ahli qulub. Ya, berarti kalau ada orang dianggap mursyid, sorry ya, dianggap wali, tapi nggak punya koneksi ke Nabiullah Khidir, itu walian. Antum tega amat bilang cabe-cabean. Berarti dia diwalikan muridnya, dia belum wali. Paham ya? Karena selevel Nabi Musa itu dinaikkan ma'rifatullahnya ketemu Nabi Khidir. Itu kan ceritanya cuma satu Nabi Musa. Sebenarnya hampir semua Nabi setelah Nabi Musa begitu. Asbabnya itu harus ada. Coba, kita ngomong begini, itu disebut khurafat loh. Iya nggak? Kita ngomong begini disebut ngedongeng. Padahal yang kita ngomongin kitab loh ya. Kitab ahli hadis. Ini ahli hadis. Sezaman dengan Imam Bukhari, dan Tirmizi. Namanya kan Al-Hakim Tirmizi juga. Yang satu lagi Abu Isa At-Tirmizi. Antum bisa bayangkan kalau Nabi Khidir sekarang muncul di hadapan mereka. Ayo gimana tuh? Terus melakukan apa yang dilakukan seperti di depan Nabi Musa. Bunuh anak kecil. Ya kan? Itu kira-kira gimana? Orang kayak Wan Sekhan aja udah disebut gila sama orang. Apalagi Nabi Khidir. Antum bisa bayangkan hari ini. Maka ilmu ini kalau dibuka, betullah kata Sayyidina Abu Hurairah, Ibnu Abbas, kalau aku jelaskan ini, laqutiat, ya, akan terputus bi al-hulkum. Ini keputus nih, mati dibunuh orang. Halat coba buka dikit. Dia buka dikit. Udah. Ya. Langsung Al-Qadhi Hamid namanya, Ibn Hamid itu langsung memproses dia. Dicarilah bukti. Maka dibuatlah skenario tafsirnya dia dipalsukan. Jadi imlaannya itu diisi yang lain. Apa isinya? Kalau haji cukup ke rumah, di rumah aja haji. Nggak usah kemana-mana. Terus disebutkan tafsir macam-macam. Beliau apa katanya ketika dihakimi? Itu tertulis kisahnya dalam kitab Imam Zahabi, Siyar A'lamin Nubala. Zahabi ini kan termasuk yang menganggap kafir kalam Hallaj. Tapi dia tidak mengkafirkan sirnya Hallaj. Bagi dia, Hallaj yang tahu urusannya Allah. Tapi kalam yang diriwayatkan bagi dia kufur. Karena ya Imam Zahabi kan ahlul riwayah, bukan ahlul haqiqah. Beda dengan Imam Subki, nggak mengkafirkan. Ya, ya antum bayangin aja deh. Ya. Kalau Nabi Musa nggak tahan melihat Sayyidina Al-Khadir, Balya bin Mulkan, melakukan hal-hal yang cuma 3 disebutkan ya. Kalau dalam riwayat yang kita terima, itu 6 tahun. Wallahu a'lam. 6 atau 7 tahun Sayyidina Musa membersamai Nabi Allah Khidir. Ya, tapi yang disebutkan cuma 3. Gimana tuh? 7 tahun. Membersamai suhbat, ya, suhbah. Kalau sekarang ada istilah sohbah, sohbat, ya. Bersuhbah, berguru kepada Sayyidina Al-Khadir. Itu 6-7 tahun. Yang disebutkan cuma 3. Itu Nabi Musa udah nggak tahan. Sampai kemudian yunkir kan, mengingkari, dan dia lupa dengan MOU-nya, kontrak belajarnya. Nah, muhadasah khidriyah ini apa isinya? Isinya belajar ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Jadi Nabi Allah Khidir mengajarkan itu. Atau menjadi asbab. Kalau di akhir zaman, Nabi Allah Khidir juga hadir di majelis-majelisnya Wali Ghaus. Barangkali belum haji juga, karena banyak yang disimpan di qalbu Wali Ghaus ini, Nabi Allah Khidir juga nggak tahu. Tapi yang ada di qalbunya Nabi Khidir ya, Al-Ghaus ini juga nggak tahu, jadi mereka mungkin barter lah ya. Seperti Nabi Musa, nama Nabi Khidir, sebenarnya mereka barter. Syariat Nabi Musa, hakikat Nabi Khidir. Taib. Kita ngomong Nabi Khidir sekarang disebut dongeng sama orang. Ya. Jadi ya mohon maaf. Kalau ada antum yang meyakini seorang wali tapi tidak koneksi dengan Nabi Allah Khidir,
Ya, dia bukan wali yang khas, mungkin dia wali am. Kalau kita mau masih tetap dia wali, dia wali, ya udah deh, wali am deh gitu. Kalau wali khas, dia punya koneksi khusus dengan Nabiullah Khidir. Dia punya kunci-kunciannya lah, punya kaifiatnya. Jadi 9 ya. 9 minimal. Itu pencirian zahir. Coba dihafalkan nih bener-bener nih. Ayo ulangi lagi deh ya. Ulang. 1. Memandang mereka membuat kita terkoneksi. Memandang itu bisa memandang dengan ingatan, bisa memandang fisik. Antum kenang beliau itu, wali itu membuat antum ingat Allah, seperti dia wali. Gitu. Kalau antum punya guru begitu, dia wali itu. Ya. 2. Punya sultanul haq. Yang ketiga, firasah. 4, ilham. 5, siapa yang menyakiti mereka, maka Allah akan membalas orang yang menyakitinya. Dan su'ul khatimah. Yang ke-6, kesepakatan ahli ma'rifat bahwa dia wali. Disinilah bab la ya'riful wali ilal wali. Yang ke-7, doanya mustajab. Yang ke-9, 8, karomat. Yang ke-9, terkoneksi dengan Nabi Khidir. Masih ngotot aja. Nggak ada riwayat sahihnya, Ustaz. Mengenai apa? Kita tanya balik. Bahwa Nabi Allah Khidir hidup. Tinggal antum balik. Mana riwayat sahihnya bahwa beliau mati? Gitu cara baliknya. Itu enaknya kalau kita afala ta'qilun, pakai akal yang Allah sudah titipkan. Dan itu wajib loh. Afala ta'qilun itu. Karena dalil itu ada dalil yang hissi. Ilmu hadis, data-data hadis itu hissi. Kita dengar lewat telinga. Apakah semua yang nggak ada didengar lewat telinga? Nggak ada. Kan nggak juga. Nah, terus yang kedua, dalil akli. Akal kita ngomong. Emang ada dalil yang mengatakan dia mati? Dalil tajribah, udah pernah ketemu belum? Gitu. Udah pernah nyoba belum nyari? Dan kita kemudian menemukan kisah yang sangat luar biasa. Imam Ibnu Hajar ditegur keras oleh gurunya Al-Iraqi ketika mengatakan Nabi Khidir itu mati. Digubrak meja kalau zaman sekarang. Uskut, ente diam. Jangan pernah ngomong bahwa Khidir mati. Yang ngomong siapa? Imam Iraqi, ahli hadis atau ahli hadas? Atau nggak tahu? Itu yang mentakhrij hadis Ihya Ulumuddin itu beliau. Imam siapa? Iraqi. Kira-kira yang bisa meneliti hadis Ihya Ulumuddin itu bukan ahli hadis atau ahli hadis? Ahli hadis. Dan kita bisa jamin loh sekarang, kebanyakan orang yang mendoifkan atau menolak kitab Ihya Ulumuddin itu nggak pernah meneliti sama sekali. Kecuali cuma 1-2 orang. Jadi mereka cuma dengar dari ustadznya aja. Bahwa di Ihya ada hadis palsu gitu ya.